Setiap wanita yang sudah beranjak dewasa pasti mengalami perubahan di dalam tubuhnya. Salah satunya adalah kedatangan tamu bulanan yang terjadi secara rutin setiap bulannya. Nah, tamu bulanan inilah yang disebut dengan menstruasi. Halo adik-adik, kembali lagi bersama kakak di pembelajaran biologi. Kali ini kita akan belajar tentang siklus menstruasi. Sebelumnya, ada yang sudah tahu apa itu menstruasi? Menstruasi adalah proses keluarnya darah dari organ kewanitaan yang terjadi akibat luruhnya dinding rahim karena tidak terjadi pembuahan. Menstruasi umumnya berlangsung selama 2-8 hari dengan siklus yang berkisar antara 28-35 hari. Panjang siklus menstruasi pada setiap wanita berbeda-beda, tergantung pada kondisi tubuh masing-masing. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui pengertian dari menstruasi. Selanjutnya, apakah kalian tahu hormon apa saja yang berperan dalam siklus menstruasi? Siklus menstruasi diatur oleh beberapa hormon. Dua hormon utama, yaitu hormon estrogen dan hormon progesteron, dan dua hormon lainnya, yaitu follicle stimulating hormone atau yang biasa disebut FSH, dan luteinizing hormone atau yang biasa disebut LH. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai apa saja sih tahapan yang ada dalam siklus menstruasi itu. Yuk, kita simak. Tahap pertama yaitu tahap menstruasi. Tahap ini terjadi karena tidak adanya pembuahan. Pada tahap ini, hormon estrogen dan hormon progesteron menurun. Akibatnya, lapisan dinding rahim meluruh dan keluar melalui vagina sebagai darah menstruasi. Tahap kedua yaitu fase folikuler. Pada fase folikuler, terjadi peningkatan hormon FSH yang dihasilkan oleh arteriol pituitari. Hormon ini dapat memicu pematangan folikel. Folikel yang matang dapat menghasilkan estrogen yang berfungsi untuk menebalkan dinding rahim agar siap menerima embrio ketika terjadi pembuahan. Tahap ketiga yaitu fase ovulasi. Fase ovulasi disebut sebagai masa subur wanita. Fase ini terjadi pada hari ke-14 dari siklus menstruasi. Pada fase ini terjadi peningkatan hormon estrogen yang memicu lonjakan hormon LH yang kemudian menyebabkan pelepasan sel telur. Tahap keempat yaitu fase luteal. Setelah ovum dilepaskan, folikel yang kosong berubah menjadi corpus luteum. Corpus luteum ini memproduksi hormon progesteron. Hormon progesteron ini bekerja sama dengan hormon estrogen untuk menebalkan dinding rahim sebagai persiapan jika terjadi pembuahan. Selama fase luteal, hormon FSH ditekan oleh tingginya kadar hormon estrogen dan hormon progesteron. Jika tidak mengalami pembuahan, corpus luteum akan mengalami degradasi menjadi corpus aldikan. Akibatnya, kadar hormon estrogen dan hormon progesteron menurun, yang kemudian memicu peluruhan lapisan dinding rahim sehingga fase menstruasi terjadi kembali. Nah, sekarang kalian sudah belajar tentang siklus menstruasi. Terima kasih telah belajar bersama. Sampai jumpa di materi berikutnya.